Hari ini kita mau obrolin sesuatu yang memang baru kita rayain kemarin nih, Nov. November 30. Iya benar. Thanksgiving. Berhubung kita lagi ada di minggu dan bulan-bulan yang masih nyambung lah ya. Iya. Thanksgiving kita mau ngobrol, kita mau share apa sih sesuatu yang kita syukurin selama 11 bulan ke belakang. Iya, nggak kerasa banget. Nggak kerasa, kita udah bulan terakhir dan sebulan lagi kita udah masuk bulan yang tahun yang baru. Iya. Nah, coba Nov, nih kalau dari elu apa aja nih sepanjang gunjang ganjing 2021, apa aja sih yang bisa lu syukurin? Yang bisa disyukuri sebenarnya banyak banget nggak sih, kayak simply sekarang kita sehat yang tadinya kita nggak sadar nih sebelumnya. Kalau jadi sehat itu ternyata penting, mahal banget, bisa bernafas dengan baik itu mahal banget. Betul. Punya orang-orang yang peduli itu berharga banget gitu. Kayak banyak hal-hal yang bisa kayak lebih disyukuri karena kita ngelewatin pandemi yang kayak sekarang ini, yang kemarin juga sempat parah nih kan, tahun ini parah lagi. Ya benar. Kayak jadi lebih bersyukur gitu, banyak hal yang bisa tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan gitu. Bener. Kalau gue kayak bersyukur banget. Kalau ngomongin soal kesehatan tuh gue bersyukur banget keluarga gue tuh sehat. Jadi zaman-zaman kemarin lagi ada gelombang COVID yang Delta itu, yang season 2 itu tuh gue sebenarnya sempat kayak ketakutan banget soal nyokap gue, karena kan nyokap gue udah lumayan berumur kan, udah ya 63 sih, tapi tetap aja ngerti nggak sih sebagai seorang anak yang gue udah nggak ada apa-apa, gue tuh takut banget gitu tentang kesehatan nyokap gue, terus keluarga gue, terus karena gue juga ngekos gitu, dan gue bersyukur ternyata bisa lewatin badai itu, bisa sampai semuanya sampai sekarang sehat gitu. Semuanya baik, semuanya sehat. Iya, dan nyokap gue nggak puji Tuhan sampai sekarang, dan nggak akan kena gitu. Ya, amit jangan sampai gitu. Nah, itu salah satu yang gue syukurin juga, karena sampai di momen ini, sampai di hari ini, gue tuh sehat dan nggak pernah kena virus itu. Itu tuh salah satu yang menurut gue syukurin gitu. Iya. Bener nggak sih, kayak sempat ada istilah. Iya, katanya kalau misalnya kita gimana rasanya jadi God's favorite, karena kan kita udah jalan berapa bulan ya kita? Hampir 2 tahun kita. Terus kalau dikelilingi orang-orang yang mungkin sakit positif juga gitu, tapi puji Tuhan kita masih sehat. Iya, masih sehat. Dalam keadaan yang sehat dan baik. Iya, itu tuh simple tapi gue kayak sangat bersyukur tuh untuk itu gitu. Sebenarnya banyak sih yang bisa disyukurin. Aku mau cerita nih, kayak kemarin ya. Kan tahun ini kita semua tahu masuk tahun ini tuh mungkin kemarin waktu masuk tahun tuh udah mulai baik-baik aja, COVID-nya kayak udah mulai oke kan. Tapi tiba-tiba kayak kemarin di bulan apa ya kita? Bulan Juni kali ya? Juni. Kayak bulan Juni tiba-tiba kayak COVID-nya naik lagi dan parah banget gitu. Dan itu kan kayak tiba-tiba PPKM lagi, terus kayak semua orang, apalagi yang itu menurut aku, yang itu buat aku lebih parah dibanding yang pertama. Lebih menakutkan, lebih serem gitu ya. Iya, menakutkan, serem. Terus kayak orang-orang yang sakit itu benar-benar di sekitar aku banget gitu. Iya, dan nggak sedikit dan dekat. Nah kan waktu di zaman itu puji Tuhan kan aku masih bisa ke kantor, masih bisa kerja gitu kan dengan baik. Cuman memang di sekeliling aku tuh memang banyak yang sakit waktu itu, kayak banyak yang kena gitu. Jadi waktu itu memang sempat kayak benar-benar keadaannya tuh stres banget, kayak pusing banget gitu. Sampai cuman bisa doa aja sama Tuhan, ini gimana ya Tuhan ya, maksudnya kayak kita udah ngelakuin apa yang harus kita lakuin, tapi orang-orang pada kena, karyawan pada sakit, maksudnya kan tanggung jawab kita juga kan. Maksudnya tanggung jawab dari pihak perusahaan juga gitu, kalau misalnya karyawan sakit segala macam gitu. Nah terus waktu itu kita lagi bergumul juga bareng-bareng, kayak aduh Tuhan ini tuh usahanya lagi turun banget, tapi gimana ya caranya mempertahankan supaya nggak ada yang kita karyawan itu nggak ada yang dikeluarin gitu. Iya. Sebutannya itulah, kayak karyawan itu nggak dikeluarin. Jadi kayak gimana caranya supaya kita tetap minimal bertahan aja dulu gitu. Nah terus berjalannya itu kayak 8 mingguan ya kita struggle berdoa gitu. Terus kayak
entah gimana caranya Tuhan, somehow, some way Tuhan bisa buka jalan baru dan kita bisa buka usaha baru gitu loh. Kayak Buka usaha baru. bener-bener cabang baru yang bener-bener baru gitu. Nah dari situ aku kayak ngelihat, oh ternyata Tuhan tuh baik banget ya. Maksudnya kayak God is faithful itu benar. Maksudnya di tengah-tengah kita punya ketidakmungkinan, di tengah-tengah kayak semuanya tuh acak-acakan, tapi Tuhan tuh somehow some way bisa kasih cara baru gitu. Jadi waktu itu kita pemberkatan usaha baru. Terus di sana ada yang firmannya tuh bilang katanya Tuhan tuh memberkati kamu dengan usaha yang baru katanya gitu. Tapi berarti kamu juga bisa memberkati orang-orang di sekitar kamu tuh dengan usaha baru ini. Karena dengan kamu membuka usaha baru berarti kamu membuka lapangan kerja baru gitu. Jadi somehow Tuhan tuh bisa pakai jadi perpanjangan tangan Tuhan juga gitu. Kayak gitu untuk orang-orang sekitar kayak gitu-gitu. Nah di sana aku kayak belajar, oh ternyata Tuhan tuh kasih kita suatu berkat di tengah-tengah lagi kayak gini, tapi itu tuh nggak cuman sampai di kita doang gitu. Kayak Tuhan tuh kasih perpanjangannya lagi gitu ke orang-orang sekitar gitu. Jadi kayak belajar banget kalau misalnya berkat tuh kayak pasti ada aja karena Tuhan tuh faithful gitu selama tahun ini gitu. Jadi di tengah semua lagi struggle, di tengah semua orang yang punya bisnis malah ngekat-kat pegawainya, justru di situ Tuhan izinin lu tuh buka usaha yang baru gitu. Yang bisa dari ketakutan kita yang tadinya kita takut harus cut ke pegawai, sekarang malah Tuhan kasih jalan baru, kita malah mempekerjakan orang gitu. Maksudnya kayak somehow Tuhan tuh bisa jawab doanya tuh kayak apa ya, nggak speechless gitu loh, di luar lihatnya tuh gitu. Iya kayak, dan itu tuh buah dari bersyukur ya. Sepanjang 8 minggu lo kayak selama menunggu ya. Jadi kan itu kan berarti season of waiting kan. Kita kan waiting nggak bisa ngapa-ngapain, cuma di rumah aja kan. Kita cuma bisa berdoa, terus kita sepakat. Nah itu buah dari sepakat juga. Kayak aku merasa banget buah dari sepakat. Kayak kalau ada yang harus dipelajari dan disyukuri tahun ini tuh aku bersyukur banget kalau Tuhan tuh ngajarin sepakat gitu. Karena kan di situ kayak kan kita pernah dengar ya, maksudnya 2 atau 3 orang meminta tuh Tuhan tuh akan kasih gitu loh. Maksudnya kayak selama kita meminta Tuhan tuh akan kasih. Nah itu tuh kayak buah dari kita berkumpul berdoa sepakat, Tuhan kita perlu bantuan Tuhan, kita nggak bisa gimana-gimana, tapi kita yakin Tuhan tuh mau kita jadi berkat gitu. Jadi kayak gak tahu gimana caranya dari yang kita harusnya motong karyawan, tapi kita somehow bisa rekrut gitu. Dan itu menurut aku kayak sampai sekarang pun masih kayak wow, Tuhan tuh bisa kayak gitu ya gitu. Jadi kayak belajar waktu kita terus mengucap syukur, tetap bersyukur, sekalipun mungkin di depan mata kita tuh kayaknya tuh gelap, terus nggak kelihatan apa-apa, kayaknya tuh kayak lembah kematian gitu ya, maksudnya ketakutan juga kan, tapi ternyata waktu bersyukur Tuhan malah tambah-tambahin sesuatu yang kita nggak pernah pikirin dan bahkan berjalan dengan lancar gitu. Dan ternyata Tuhan tuh punya message yang lain gitu ya di situ. Terus kayak di luar ekspektasi kita gitu. Kita mintanya cuma A, tapi Tuhan tuh bisa kasih B, C, D, E. Kayak semua itu bisa Tuhan kasih gitu. Jadi mungkin kalau misalnya tahun ini ada teman-teman yang udah 11 bulan ya berarti, udah 11 bulan mau masuk 12 bulan, masih kayak aduh Tuhan kok kayak nggak ada jalan ya, kayak gelap, kayak segala macam. Mungkin kayak kita harus reflect juga gitu loh ke diri kita. Apakah kita meresponinya tuh gimana gitu? Ya, karena berkat tuh datang sesuai dengan responsibility kita. Bener nggak sih? Kalau kita udah bertanggung jawab, coba bertanggung jawab, Tuhan pasti percayakan kan? Iya gitu. Terus kayak banyak bersyukur kayak banyak hal-hal kecil yang bisa disyukuri juga sebenarnya kan. Kayak jadi kalau kita lihat pengennya goal besar gitu misalnya, kan kita juga harus setia sama hal kecil kan, bersyukur sama hal kecil yang Tuhan kasih gitu. Iya benar banget. Tuh mungkin Novi bersyukur soal kerjaan, gue juga bersyukur sih. Tuhan kayak masih sertain aja gitu di tengah orang-orang bingung, di tengah orang-orang kayak struggle sama kerjaannya, tapi Tuhan tetap menyertai pekerjaan kita ya, Nov. Terus kalau gue bersyukur lagi masuk
November ini tuh kayak kita lihat Indonesia atau dunia ini tuh udah semakin pulih. Iya, nggak benar, sih? puji Tuhan. Bersyukur banget kalau misalnya COVID ini udah mereda, dan bersyukur banget udah banyak orang-orang yang isolasi dan sembuh. Bersyukur banget banyak orang yang pulang dari rumah sakit udah hampir kosong. Kayak bisa ngeliat lah apa yang Tuhan tuh kayak kerjain gitu sampai November ini gitu. Apalagi kemarin kan gelap banget ya di bulan-bulan Juni Juli itu kan parah. Menurut aku itu lebih parah sih, jauh lebih parah dibanding yang pertama. Waktu pertama tuh kayak baru tapi kayak jauh gitu loh virusnya. Kalau yang kemarin tuh kayak benar-benar deket kita gitu kan. Yep. Jadi kayak bersyukur banget, maksudnya Tuhan sertain dari awal. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang kehilangan, mungkin ada juga yang sakit kayak gitu. Tapi maksudnya kita puji Tuhan belum pernah, tapi maksudnya kita di sini pengen ngingetin gitu kan, kalau misalnya selalu ada alasan syukur. gitu, iya, untuk mengucap syukur. Mungkin tahun ini berat untuk beberapa teman-teman, berat, tapi pasti ada, kalau teman-teman lihat lebih detail kali ya, iya, lebih detail, di zoom out gitu ya. Iya, di zoom out gitu, kayak perjalanan setiap harinya itu tuh akan ada sesuatu yang sebenarnya tuh bisa banget untuk disyukuri gitu. Iya, betul. Kayak makanan yang enak, tidur yang nyenyak, kayak gitu-gitu lah. Ya. Terus kalau gue bersyukur lagi tentang komunitas, tentang teman-teman, karena gue bersyukur Tuhan tuh ketemuin gue dengan beberapa lumayan banyak orang baru di hidup gue tahun ini, yang gue nggak pernah kepikir. Padahal kan ini maksudnya tahun yang begini gitu, tapi ternyata Tuhan tuh masih tetap bisa bekerja gitu. Dan gue bersyukur ya, ternyata ada pertumbuhan di dalam komunitas yang ada ini gitu. Gue udah lihat jadi kemarin tuh tadi malam gue baru beres, gue komsel kan, terus ternyata gue dengar kesaksian apa yang mereka alamin, tau nggak? Dan apa yang mereka alamin tuh, even mereka yang alamin, tapi itu gue bersyukur karena gue bisa dengar, gue bisa lihat, gue bisa rasain kalau Tuhan tuh tetap bekerja, mujizatnya tuh tetap ada gitu. Jadi kayak bener-bener very grateful buat orang-orang yang ada di sekitar gitu. Kemarin sih gue dengar ada salah satu teman di Komsel tuh kesaksian kalau ini kesaksian real ya, jadi dia tuh ngalamin proses nih. Mungkin ada teman-teman yang ngalamin proses juga nggak bisa bersyukur. Kalau waktu itu dia nggak bisa bersyukur karena di momen dia dipotong uang gajinya, and then mamahnya harus pergi dari rumah karena satu dan lain hal lah gitu, terus meninggalkan dia dan adiknya dan keluarganya. Terus dia cerita di Komsel, dia nangis-nangis, pokoknya dia kayak sampai stressful karena dia nggak tahu ini di rumah harus makan apa nih, dede harus kayak gimana. Terus dia bilang di momen itu kita di Komsel ya berusaha aja sebagai jadi keluarga yang bisa bantu ya kita bantu gitu, tapi kan kekosongan seorang anak gitu kan nggak bisa diisi sama teman-teman tetap kan. Akhirnya kita bilang udah kita doa. Terus dia cerita, dia bilang setiap hari akhirnya dia berdoa, dia mengucap syukur aja sama semua keadaan yang ada. Terus you know what, tiba-tiba kemarin dia kesaksian, dia mau beli beras, dia bilang itu dia mau beli beras. Tapi waktu mau dia beli beras tuh dia hitung-hitung gitu loh, dia lihat mutasinya, tiba-tiba dia kaget banget di mutasinya tuh ada store tuna yang masuk dengan jumlah yang lumayan besar, tidak pernah dia pikirkan, di tengah ketidakmungkinan, dan dia nggak pernah pikir juga gitu ya, padahal cuma mau kepikiran mau beli beras, dia tiba-tiba dapat 25 juta ada yang transfer. Terus kok kita kayak kaget dengar kesaksiannya, bukan karena nominalnya teman-teman, bukan karena nominal, tapi karena kita lihat gitu the power penyertaan. Iya gitu, masa kuasa ada penyertaan Tuhan dan kuasa dari ucapan syukur. Dia bilang tiap hari kita cuma saja ya udah berhenti komplain, berhenti mungkin cari mama dengan kayak gimana juga, mungkin mamanya udah nggak bisa ditemuin gitu, udah matiin telepon apa segala macam, tapi satu hal yang bisa dilakukan adalah mengucap syukur. Jadi terus akhirnya ngucap syukur tiba-tiba ada kayak gitu. Sampai sekarang dia bilang gue nggak tahu siapa yang kirim, curiga banget, dia curiganya gue, ya gak kali gue transfer sebesar itu kan. Tapi at the end dia bilang bukan soal nominalnya, tapi soal dimana benar-benar ada kuasa ketika ucapan syukur tuh dinaikkan sekalipun keadaannya nggak enak gitu. Nah, gue bersyukur buat apa? Buat cerita-cerita kecil kayak gitu yang masih gue dengar sampai sekarang, yang gue lihat kalau Tuhan tuh beneran ada dan Tuhan tetap bekerja. Itu tuh kalau menurut gue ya, gue membangkitkan iman gue juga. Iya, betul. Tuhan, aku pengen alamin kayak gitu, bukan alamin ada yang transfernya, tapi aku pengen ngalamin Tuhan real kayak gitu. Karena itu exactly
nggak mungkin manusia yang lakuin gitu, karena kan dia cuma cerita di kita loh di Komsel. Dia nggak even cerita ke siapa-siapa juga, terus dia pergaulan juga nggak gede. Tapi kalau sampai ada yang lakuin itu Tuhan gitu. Jadi kalau gue pribadi, di tengah ketakutan gue yang tadi keluarga, kalau gue takut keluarga, gue lihat Tuhan tetap sertain keluarga gue, mama sehat, kemarin ulang tahun, happy banget gitu kan. Terus gue bersyukur lagi dengan cerita-cerita kecil atau cerita-cerita besar, mujizat-mujizat yang gue tuh masih bisa dengar, lihat gitu. Dan gue lihat ternyata di komunitas ini, di Komsel ini tuh Tuhan tuh hadir dan orang tuh bertumbuh gitu. Jadi semua kemarin kita kayak terharu, terus ada beberapa cerita yang lain sih. Tapi again, kalau kita zoom out gitu, ada banyak kan yang bisa kita syukurin gitu. Temen yang sampai sekarang masih angkat telepon lu aja tuh, bener nggak? Itu berharga banget. Kemarin aku baca di Pastor Joshua Iwan. Ya, baca nggak sih? Ada dia tuh cerita katanya di masa-masa sekarang ini setiap orang tuh punya struggle masing-masing. Dan setiap orang itu sebenarnya nggak punya kewajiban untuk mendengarkan cerita lu gitu. Karena semua orang tuh struggle masing-masing. Tapi ketika lu punya orang yang bisa mendengarkan cerita lu, bisa peduli sama lu, bisa ngangkat telepon lu, bisa mendoakan lu, kayak lu tuh harus benar-benar bersyukur atas orang-orang itu gitu. Karena di masa-masa kayak sekarang ini, komunitas yang mendukung, teman-teman yang mendoakan, kayak aku yakin banget kita semua ada di titik ini pasti karena doa-doa orang di belakang kita. Kayak nggak mungkin kita bisa ada hari ini kalau bukan karena doa orang tua, doa mentor, doa teman-teman. Kayak maksudnya itu adalah hal yang menurut aku kayak berharga banget, harus disyukuri banget gitu. Mungkin di luaran sana ada orang-orang yang mendoakan kalian, semoga dia dapat kerja, semoga dia bahagia, kayak gitu-gitu kan, maksudnya kayak doa-doa yang membuat kita terus berjalan sampai ada di bulan terakhir tahun 2021 gitu. Iya, betul banget. Kayak orang-orang yang ada di sekeliling kalian juga harus kalian syukurin. Kalian bisa bilang terima kasih juga, kayak gue bersyukur banget sama kehadiran lu, kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak gitu, banyak hal yang bisa disyukuri. Betul. Bersyukur apa lagi ya, Nov? Duh, banyak banget sih. Oh, gue bersyukur masih bisa nangis. Kayak berapa banyak kayak mungkin teman-teman yang udah lama mungkin susah menikmati hadirat Tuhan, bukan gak harus selalu nangis juga sih, tapi kayak gue bersyukur gue masih bisa menjaga api itu dan menikmati Tuhan setiap harinya. Iya, betul. Kalau gue itu sih, jadi kayak setiap bangun pagi ya gue tahu mungkin keadaan masih belum berubah banyak gitu, tapi at least waktu gue lihat, aduh udah sampai season ini, udah sampai tahun ini aja tuh, dan masih masih bisa merasakan semua emosi yang ada tuh, kayak very thankful gitu ya, Nov. Aku mengenai kayak merasakan Tuhan ya, itu tuh kayak menurut aku di tahun ini aku belajar banget dan aku bersyukur banget Tuhan tuh tetap menyertai aku gitu. Jadi aku kayak nyadar banget kalau misalnya tahun ini tuh kayak kita tuh gampang banget untuk jauh dari Tuhan gitu. Karena kan kayak keadaannya benar-benar susah ya, kayak, dan kita pun nggak gereja onsite, kita nggak komsel onsite, kayak semuanya cuma via online. Tapi somehow penyertaan Tuhan tuh tetap ada dan bisa tetap dirasain gitu. Tuhan tuh tetap dekat gitu. Jadi kayak ada momen dimana kemarin aku sempat jauh dari Tuhan, terus aku kembali ke Tuhan dan Tuhan tuh tetap menyertai, tetap kasih hikmat kayak gitu. Hikmat Tuhan juga itu harus sesuatu yang harus disyukuri nggak sih setiap hari. Kayak Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pengertian, kayak Tuhan kasih positif gitu. Jadi kayak kalau aku bersyukur banget maksudnya kembali ke Tuhan dan dekat sama Tuhan tuh kasih positif mindset gitu. Jadi kadang aku kayak bisa jadi orang lain tuh bisa melihat Tuhan tuh, menurut aku kayak tahun ini udah sesuatu yang harus disyukuri banget. Gitu. Kayak orang bisa melihat Tuhan melalui kita tuh kayak udah sesuatu yang sangat amat bisa disyukuri gitu. Iya, betul. Terus apa lagi? Aduh, banyak banget sih. Bersyukur buat opportunity yang Tuhan kasih. Kayak contohnya kalau misalnya di kerjaan, bersyukur kalau Tuhan tuh kayak bisa kirim klien-klien yang out of nowhere, bener gak sih? Iya. Terus kayak bisa kirim orang yang bisa percaya sama kita gitu, dan stay sama kita sampai sekarang gitu. Terus bersyukur juga kalau gue buat opportunity kalau di pelayanan gitu. Nah, ini salah satunya podcast ini bisa ada gitu. Ini tuh lahir
bener-bener salah satu yang disyukurin di 2021. Iya. Kita rencana ini udah lumayan lama nggak sih? Iya. Lumayan lama. Dan akhirnya bisa terwujud. Gitu. Bisa jadi tempat atau platform untuk kita tuh balik lagi pelayanan. Bener nggak sih, Nov? Ada banyak kan teman-teman yang udah nggak punya kesempatan untuk pelayanan kan. Dan waktu ada podcast ini tuh kita bisa jadi ketemu lagi, sharing lagi gitu. Terus sharing teman-teman juga kayak membuat kita tuh kayak bersemangat lagi kayak gitu-gitu untuk menjalani kayak setiap hari tuh kayak ada berkat baru kayak gitu-gitu. Maksudnya pelayanan tuh menurut aku kayak sesuatu yang bisa disyukuri sih, kayak apalagi kayak podcast ini kan kita cerita-cerita gini kan. Kayak somehow kita jadi bisa saling belajar juga. Kadang belajar juga loh kita di sini, guys. Betul. Kita di sini belajar juga cerita satu sama lain kayak gitu. Bersyukur gitu. kalau apa ya? Kalau di pelayanan nggak pernah terjadi kan kalau misalnya kita harus pelayanan lintas kota gitu, lintas pulau. Dulu kita harus apa ya, harus sampai naik pesawat dulu atau jadwal dulu segala macam. Tapi karena di tahun 2021 ini Tuhan tuh bisa bawa kita pelayanan tuh sampai kemana aja gara-gara tuh online. Dan itu tuh kesempatan, kehormatan yang Tuhan masih tetap kasih, dan bersyukur banget gitu masih bisa dipercaya untuk melayani gitu. Kalau gue itu sih benar-benar kayak kalau dipikir-pikir ya, sampai bertahun-tahun mungkin ada banyak orang juga yang lebih apa ya, yang lebih capable enough gitu. Tapi kalau sampai sekarang Tuhan pilih kita gitu, kasih kesempatan, mungkin juga teman-teman yang pelayanan gitu di apapun bidangnya, itu salah satu yang menurut gue tuh harus sangat-sangat disyukurin karena kata hormat gitu bisa melayani Tuhan. Mungkin ada yang udah merasa pelayanannya kok turun segala macam, kayak itu tuh kalian harus ingat kalau misalnya Tuhan tuh sebenarnya memilih kalian juga gitu untuk melayani, dan itu tuh sesuatu yang harus kalian syukuri, kalian honor. Dulu Pak David tuh pernah bilang ke aku kayak kamu tuh harus nge-honor dan mensyukuri Tuhan tuh milih kamu untuk pelayanan gitu, karena nggak semua orang itu dipilih Tuhan gitu. Ya betul Kayak gitu. Terus gue belajar lagi bersyukur. Gue bersyukur banget buat pelajaran yang Tuhan kasih waktu kita. Pasti kan ada banyak juga kan yang jadi list tapi kita belum dapet kan. Tapi gue belajar kalau ya kita harus bersyukur dulu buat itu. Terus belajar juga bersyukur. Belajar juga bersyukur buat kebahagiaan orang-orang di sekitar kita. Kalau gue gitu sih. Kalau gue lihat ya, aduh happy pisannya. Akhirnya Dita bentar lagi lahiran. Aduh happy pisannya. Bentar lagi apa sih namanya? Teman-teman married. Ngerti gak sih? Itu kan bersyukur untuk keadaan di sekitar kita. Kebahagiaan orang lain gitu. Dan gak semua orang tuh bisa loh kayak gitu. Tapi gue bersyukur Tuhan tuh kasih apa ya, pelajaran. Ada banyak hal yang mungkin dari diri kita tuh kita kayak udah aduh nggak ada nih yang bisa gue syukurin. Coba belajar tulis deh, pasti ada satu gitu ya. Terus kalau misalnya udah kebanyakan, udah nih gue udah bersyukur terus nih hidupnya, udah belajarlah bersyukur untuk sekeliling lo gitu. Karena bersyukur sebenarnya nggak akan ada habisnya, bener nggak? Betul. Kayak kita di sini di bulan terakhir minggu pertama ini kita kayak pengen ajak teman-teman tuh kayak coba yuk lihat ke 11 bulan ke belakang tuh apa aja sih yang tadi kita udah mention, mungkin yang tadi teman-teman nggak ingat. Misalnya oh ya bener nih ini jadi bersyukur, kalian bisa tulis terus kalian syukurin, maksudnya kayak kalian lihat kalau ternyata penyertaan Tuhan 11 bulan ke belakang tuh baik banget gitu. Kita nggak cuman lihat oh 11 bulan terakhir tuh kok mama sakit, kok nggak papa kenapa kalau aduh nih tabungan tuh makin habis gitu ya, makin berkurang gitu. Kayak kita tuh harus lebih apa ya, kalian catat, kalian lihat penyertaan Tuhan sampai hari ini, dan masih ada 1 bulan lagi untuk mengakhiri tahun 2021 dengan hati yang penuh, dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang penuh sukacita gitu. Karena aku yakin dan percaya ketika kita mengakhiri tahun ini dan masuk tahun baru nanti sebulan lagi nih, akhir bulan ini masuk tahun baru dengan keadaan yang baik, dengan hati yang bersyukur, pasti buahnya pun akan manis di tahun depan gitu. Mumpung masih punya sebulan lagi, kalian boleh list, kumpulin, cerita sama teman-teman. Tuhan baik banget loh di hidup gua kayak gini. Maksudnya ceritain ke teman-teman supaya teman-teman di luar sana juga bisa melihat gitu. Tuhan tuh baik sama hidupnya. Harus disaksikan gitu. Ya kali karena kita masih kesaksian kita tuh pasti nular dan akan kayak tadi cerita gue akan membangkitkan, nge-trigger orang-orang gitu ya. Jadi mumpung kita masih punya waktu sebelum mengakhiri tahun ini,
mungkin teman-teman ada yang aduh udah mau akhir tahun nih, sebulan lagi gimana ya, kita belum menghasilkan apa-apa kan. Nggak usah pusing karena aku jujur kayak banyak banget baca di sosial media kayak ya ampun 2022 sebulan lagi kita belum ngapa-ngapain. Percayalah teman-teman, nggak mungkin 11 bulan teman-teman tuh nggak ngapa-ngapain. Bener, itu waktu yang lama. Minimalnya pasti ada seseorang yang diberkati dengan keberadaan teman-teman gitu. Jadi jangan pernah mikir kalau kita tuh nggak ngapa-ngapain, kita tuh cuma sial doang, kita tuh kayak numpang doang. Kita tahun ini orang lain kok kayak skip tuh 2021 tuh skip. Gua nggak berasa tuh. Coba kalian zoom out, kalian list hal-hal kecil yang bisa kalian syukuri itu. Percayalah ketika kalian menyadari hal-hal kecil itu, Tuhan akan menyediakan hal-hal besar. Tapi kalian harus mulai dari hal-hal kecil, memperkatakan hal baik, itu penting banget. Sebulan lagi nih ya, sebulan lagi nih. Karena segitu powerfulnya ucapan syukur teman-teman. Mungkin kalau dari gue pribadi ya, gue bakal gue sangat belajar dari kejadian Paulus sama Silas. Waktu mereka di penjara, mereka kan bener-bener dirantai, bener gak sih? Mereka tuh lagi dalam keadaan yang gak enak lah. Dan penjara zaman dulu juga, kebayang sih bawa tanah, mungkin rusak juga, bawa apak, banyak tikus mungkin ya. Keadaannya gak enak, menggambarkan mungkin beberapa teman-teman gak bisa bersyukur karena keadaannya gak enak. Tapi satu momen yang akhirnya gue sangat belajar, Paulus dan Silas, di momen itu tuh mereka nyanyi loh. Mereka tuh nyanyian mereka itu tuh puji-pujian, rasa ucapan syukur yang mereka tuh naikin. Jadi gue belajar, kita tuh nggak perlu keluar penjara dulu baru kita bersyukur. Kita nggak perlu tunggu corona selesai dulu baru kita bersyukur. Atau kita nggak perlu ngelihat kita sampai sukses dulu atau nunggu mujizat dulu terjadi baru kita bersyukur. Tapi justru harus dibalik. Justru kita tuh harus bersyukur dulu baru kita lihat mujizat itu akan terjadi. Karena sebenarnya mujizat itu nggak selalu hal-hal besar loh, teman-teman. Kayak bersyukur itu nggak harus selalu kayak gue bisa repot banget rumah, gitu rasanya, kayak enggak gitu. Lo kayak kalian nggak perlu tunggu waktu sampai kalian bisa beli rumah, kalian punya usaha sukses, kalian bisa pakai mobil mewah baru kalian bersyukur. Bersyukur itu dimulai dari setiap hari. Tuhan makasih udah dikasih tidur yang baik, bangun pagi dengan keadaan sehat. Mungkin banyak di luaran sana orang-orang yang nggak seberuntung kalian, walaupun misalnya kalian dapat potongan gaji tapi kalian tetap bisa makan, bisa menghidupi kehidupan kalian dengan baik. Itu tuh sesuatu yang harus disyukuri walaupun memang kelihatannya bukan seperti yang kalian inginkan. Mungkin nggak selalu kayak minta A dikasih A sama Tuhan, tapi percayalah itu tuh semua hal yang Tuhan kasih itu adalah hal-hal yang terbaik dan yang kalian butuhkan saat ini. Betul banget. Nggak selalu yang kita minta itu yang bisa baik untuk kita. Betul. Ya kan? Karena yang tahu terbaik itu cuma Tuhan. Kayak contohnya yang tadi Paulus sama Silas. Emang mereka pikir gitu kalau misalnya ternyata gempa bumi lah yang akan menyelamatkan mereka gitu. Ternyata gempa bumi itulah yang justru adalah mujizatnya mereka. Gue yakin mereka tuh nggak pikir. Yang mereka pikirin cuma udah gue mau nyanyi, gue mau giving praise, mau give thanks sama Tuhan, dan ya udah bagian cuma itu, dia nggak mikir apa-apa. Tapi mungkin teman-teman kalau teman-teman mau ngalamin gempa bumi atau breakthrough dalam hidup teman-teman, yuk stop berpikir kalau corona harus beres dulu, kalau kita harus sukses dulu gitu ya, kalau kita harus punya apa dulu, kita harus menikah dulu, gitu baru kita bersyukur. Tapi justru bersyukur dulu baru mujizat terjadi. Bersyukur dulu baru kita bisa lihat Tuhan itu hidup di kita dan kita akan punya hidup yang lebih bahagia. Karena kita bahagia bukan karena apa yang kita punya, tapi karena kita yakin Tuhan itu menyertai kita. Itu tuh sesuatu yang membuat kita tenang gitu loh, teman-teman. Betul. Jadi, aku pernah tulis di caption, bukan bersyukur yang bikin kita bahagia, tapi bahagia yang bikin kita kebalik, bukan bahagia bikin kita bersyukur, tapi bersyukur yang bikin hidup kita lebih bahagia gitu. Pokoknya teman-teman, ayo kita list ya, ditulis, dicatat. Kalau misalnya teman-teman bisa sharing ke teman-teman yang lain, apa sih yang kalian syukuri tahun ini, apa yang udah Tuhan kasih selama 11 bulan ke belakang. Dan kita juga yakin kita mau masuk bulan ini, bulan Desember itu Christmas, which is kayak kita sangat excited karena Tuhan tuh datang untuk kita loh. Maksudnya kayak Tuhan tuh hadir untuk kita. Jadi ayo kita mulai bulan ini, seenggaknya bulan terakhir. Kalau teman-teman 11 bulan kemarin kayak leha-leha, kayak nggak bersyukur, mengeluh, mungkin di bulan ini adalah waktunya teman-teman bisa bersyukur, dirubah, supaya kita bisa mengakhiri tahun ini dengan baik, dengan hati yang penuh, dengan sukacita Tuhan, dan masuk ke tahun depan tuh dengan baik gitu. Masih ada sebulan,
silahkan dicatat. Semangat gitu, karena dengan Iya. cerita orang-orang yang bersyukur aja sebenarnya kita udah ketrigger untuk Iya. pengen coba bersyukur. Oke Pasti teman-teman. Tuhan akan melakukan banyak mujizat di bulan ini. Betul Percaya. Amin. sekali. Gitu ya. Gitu mungkin ya. So dari kita. Thanksgiving not only bring peace, but Thanksgiving also brings miracle. So teman-teman, kalau Amin. teman-teman mau miracle, teman-teman mau jawaban doa, mari sama-sama sering-sering bersyukur. Berterima kasih gitu. Segitu aja dari kita. Semoga sharing kita benar-benar bisa Bisa menginspirasi dan membangkitkan iman kalian dan hati kalian tergerakkan untuk bersyukur. Iya, karena benar-benar bisa bikin happy ya, no? Iya, benar bersyukur itu bisa bikin bahagia gitu. Oke teman-teman, see you the next episode. Bye-bye. Jangan lupa subscribe dan Like. dan subscribe. Selalu ya kita di belakang. Kita akan selalu ada hari Kamis gitu. Oke. Bye-bye everybody.